utama seperti peristiwa alam, peristiwa sosial, dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Jadi tes eksplanasi itu ada 3 bagian. Yang pertama itu pernyataan umum atau general statement. Di bagian ini menjelaskan apa yang akan dibahas, seperti pengertian. Misal kita mau membahas tentang banjir. Jadi kita di awal itu paragraf pertama kita menjelaskan apa itu banjir. Lalu yang kedua deretan penjelas atau explanation sequence. Nah, bagian ini adalah isi dari teks tersebut. Jadi yang pertama dari pengertian, lalu di paragraf yang kedua atau explanation sequence ini isinya adalah bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan yang ketiga adalah penutup atau interpretasi, bagian yang berupa kesimpulan, tanggapan tanggapan kita atau opini kita, atau penegasan kembali. Seperti itu. Sebelum memasuki materi bencana alam, kita akan melihat video terlebih dahulu. Penyebab terjadinya banjir. Apa sih itu banjir? Dan apa saja penyebab banjir? Ayo kita cari tahu. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah tahu apa itu banjir? Banjir merupakan salah satu bencana alam akibat daratan yang tergenang oleh air yang berlebihan. Apakah kalian tahu penyebab terjadinya banjir? Nah, penyebab terjadinya banjir ada 4. Pertama, curah hujan yang tinggi. Kedua, pemukiman di bantaran kali. Ketiga, tumpukan sampah. Dan keempat, pengundulan hutan. Pertama, curah hujan yang tinggi. Suatu daerah yang curah hujannya tinggi dalam kurun waktu yang lama sangat berpotensi terjadinya banjir. Kedua, pemukiman di bantaran sungai membuat sungai rentan terjadi pendangkalan. Hal ini disebabkan karena kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ketiga, tumpukan sampah di sungai membuat aliran air meluap yang berakibat banjir. Keempat, penggundulan pohon yang berlebihan, maka akibatnya air akan mengalir ke daerah yang lebih rendah dan akan menyebabkan banjir. Nah, itu dia adik-adik penyebab terjadinya banjir. Jadi kalian harus menjaga lingkungan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah! Nah, dari video tadi ada beberapa penyebab banjir. Teman-teman masih ingat nggak? Masih. Siapa yang bisa menuliskan penyebab banjir di depan? 1 boleh. Atau boleh 1 boleh. 1 boleh.
Oke, curah hujannya tinggi, bagus, bagus. Nah, ya. Ada lagi yang mau tulis? Malik. Siapa yang bisa menjawab dengan tepat? Ya, Ali. Coba dulu ya. Sampah apa? Pak, kita keluar per Alif. Di situ Ibu sudah mengirimkan materi ya guys, tolong buka. Materi itu kelas. Dari situ kita bisa mempelajari bagian-bagian dari tes eksplorasi dan di sini Ibu punya lembar kerja atau worksheet yang harus kalian kerjakan tentang tes eksplorasi dan bencana alam. Nah, jadi di tugas 1 itu directionnya adalah kalian harus mencocokkan kata dan artinya. Di sebelah kiri itu adalah kosakata dari bencana alam, jenis-jenis bencana alam atau beberapa bencana alam yang sering terjadi. Dan di sebelah kanan itu artinya, tapi itu belum berurutan atau belum berpasangan dengan yang di sebelah kiri. Jadi tugas kalian adalah harus mencocokkan kosakata dengan artinya di tugas pertama. Lalu untuk tugas kedua, kalian harus membaca teks berupa proses terjadinya gempa bumi. Lalu kalian menuliskan strukturnya. Cukup tuliskan misal deretan penjelas itu dari kalimat pertama sampai kalimat kedua. Misal kalian tulis aja pernyataan umum ini dari kalimat pertama sampai kedua, lalu deretan penjelas dan seterusnya, penutup dan seterusnya. Dan tugas 3, kalian harus memilih salah satu topik yang sudah Ibu sediakan. Di situ ada 3 topik. Kalian pilih salah satu dan kalian tuliskan
Singkat saja, Pak. Singkat aja nggak apa-apa, yang penting gimana strukturnya.
kalimat 2. Lihat dulu. Untuk dalam jelas, ya Amel. Kalimat 4 dan sampai 5. 3 sampai 5. Bagian penutup, ya Reza. Penutupnya ada di kalimat bulan. Di okul kelas. Dan ketiga, tugas 3, kita membacakan hasil tulisan di depan. Siapa yang mau maju? Udah. Udah belum ada. Udah 2 orang. Membacakan namanya. Identifikasi ya ininya. Strukturnya. Strukturnya awal pernyataan umumnya. Ya. Iya, saya. Ya udah Mau yang tulis semua nih. Tulis semua. Kamu tulis baca aja. Oh baca. Pernyataan umumnya dari gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi. Udah. Buat kamu buat gak sih? Ya, sudah tadi aja kan. Saya nulis proses terjadinya tsunami. Pernyataan umumnya, tsunami adalah gelombang besar yang terjadi di laut akibat gangguan seperti gempa bumi. Deretan penjelasannya, gempa di dasar laut menyebabkan air laut bergerak tiba-tiba dan membentuk gelombang besar. Gelombang ini bergerak cepat dan menjadi tinggi saat mendekati pantai. Penutup, tsunami bisa berbahaya sehingga penting untuk waspada dan mengetahui cara menyelamatkan diri. Oke, terima kasih udah